Hadirin, hadirat, pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja berada, yang semuanya insya Allah mudah-mudahan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pertanyaan tadi oleh host kita, bagaimana kalau kemudian ada orang yang suka datang ke juru ramal, ke paranormal, ke orang yang disebut dengan katanya tadi penasihat apa spiritual, apa penasihat spiral, penasihat spiritual atau dukun, apalah artinya, apalah namanya ya. Bagaimana kalau mereka datang ke tempat itu? Sebaiknya sebelum kita bicara soal yang datang, kita bicara soal dukunnya ini. Ya. Dukunnya ini sebenarnya kan kita sadar bahwa betapa luasnya Indonesia. Dan dulu sebelumnya Islam datang ke Indonesia, sudah terlebih dahulu ada ajaran-ajaran lain yang datang. Ketika Mbah Wali Songo datang ke Indonesia melakukan dakwah, berbagai macam ujian dan cobaan. Sehingga sampai hari ini masih proses untuk mendakwai masyarakat. Bahkan banyak di antara masyarakat yang belum mengerti ajaran Islam secara tuntas. Misalnya saja di sebelah Jawa sana, ya di tetangga kampung saya, itu ada orang yang kalau dimintai obat, dia bacanya Bismillah, Bismillah, Kul a'udzu birabbinas, waras, waras, plek, waras. Ya. Ada yang begitu. Nah, ada juga yang kemudian menafsiri Al-Quran karena dia tidak mendapatkan guru agama yang baik, ya, yang disebut dengan Islam abangan. Mereka kemudian menafsiri Al-Quran sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari ilham. Padahal ilham itu suatu bisikan yang kata Al-Quran fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau wahyu mesti benar, tapi kalau ilham itu lebih banyak fujurnya, menyimpangnya. Sampai Nabi pernah bikin statement 15 abad yang lalu, man fassaral Qur'ana bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan niron. Siapa saja yang menafsiri Al-Quran hanya dengan pendapatnya sendiri, tidak melalui thariqah sahihah, aturan-aturan yang diatur dalam ilmu bagaimana menafsiri Al-Quran itu, maka orang itu walaupun pegangannya Al-Quran, tempatnya bisa di neraka. Lah, ini masih banyak terjadi di lingkungan kita. Makanya ada Islam macam-macam ya. Di Jawa Barat itu ada Islam namanya Islam Panjalu. Islam Panjalu itu syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna pangeran Bagja Rasulullah. Di perbatasan Brebes Cirebon itu ada Islam Jasun, Islam Jawa Sunda. Nabinya namanya Tukimin. Nah, di Jakarta juga ada yang ngaku malaikat Jibril, akhirnya ditangkap sama Polda. Polda luar biasa. Karena di dunia nggak ada polisi yang bisa nangkap malaikat kecuali Polda Metro Jaya. Malaikat Jibril rupa-rupaan itu ya. Di Jakarta ini bahkan yang terakhir ada sabur di abad modern namanya yang subur. Nah, langsung ya gitu aja kan. Bagaimana ini? Saya kemarin diwawancara beberapa wartawan di Palangkaraya, saya baru datang ke Palangkaraya ini Bu. Karena saya cinta kepada TV One, langsung datang ke tempat ini saya. Belum mandi, belum apa nih. Juga belum makan ini. Ya. Di sini langsung suruh pidato. Ini namanya pemerkosaan kiai namanya ini. Ya, jadi banyak yang tanya kepada saya, diapain ini? Iya, didakwain. Ini kewajiban negara. Bagaimana membimbing masyarakatnya supaya jadi benar. Saya setuju pernyataan statement Menteri Agama. Terjadinya aliran-aliran yang menyesatkan seperti ini adalah oleh karena kurangnya silaturahim. Tolong Majelis Ulama, tolong Kementerian Agama dipertajam silaturahim. Manfaatkan itu para kiai, manfaatin ormas, majelis taklim
Untuk apa? Memberikan pendekatan kepada mereka-mereka yang Islamnya belum tuntas, tuntaskan. Sehingga nanti tidak ada lagi praktek-praktek perdukunan. Ini sudah perdukunan merajalela, ditambah lagi banyaknya reklame-reklame tentang dukun santet. Ya sudah, jadi kemana-mana. Itu persoalannya. Nah, sekarang bagaimana yang datang? Nabi dalam riwayat Imam Muslim pernah menyatakan, man ata kahinan au arrafan lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yauman walailatan. Dalam satu nasah arba'ina yauman, dalam satu arba'ina lailatan, dalam satu matan arba'ina lailatan wa yauman walailatan. Barang siapa yang mendatangi, datang tok, datang doang, datang tapi ingin ingin mempertanyakan tentang apa yang menjadi persoalan dirinya kepada peramal, kepada paranormal seperti ini, itu sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abi Dawud, dari sahabat Abi Hurairah, baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad menyatakan, man ata kahinan au arrafan wasaddaqahu wasaddaqa ma yaqul, barang siapa yang datang dan membenarkan kepada tukang ramal, membenarkan ramalannya, maka orang itu faqad kafara ma yunzalu bi Muhammadin, dianggap kafir terhadap Al-Quran dan hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa yang pengen derajatnya diangkat oleh Allah, amin. Siapa yang namanya tetap diangkat oleh Allah, maka tahajudlah secara istiqomah. Allah akan kirimkan dia kedudukan yang terpuji di dunia sampai di yaumul akhirah.